Cuma ada hal yang berkaitan. Yang pertama berkaitan dengan persoalan kekerasan yang ada di Dayak. Mungkin sudah dijawab oleh Ustadz juga. Ini sebenarnya kita harus menyadari dari semua persoalan. Artinya kita mau melihat secara seimbang. Pertama, kita tahu Dayak itu punya kelemahan-kelemahan dalam beberapa aspek, sehingga setiap masalah sulit, agak berat dalam mencari solusi, selain daripada yang tidak mau mencari. Pertama, kita tahu Dayak itu sebenarnya pencerminan masyarakat juga, karena yang hadir ke Dayak itu adalah anak-anaknya masyarakat, yang dia latar belakangnya sebelum Dayak sudah punya latar belakang. Mereka lahir dalam rumah tangga oleh ibu yang tidak siap jadi ibu, mungkin ayah yang tidak siap oleh jadi ayah, kemudian besar dititipkan ke Dayak. Jadi dalam hal itu, ini pengalaman. Yang mengurus Dayak itu adalah orang yang ikhlas. Ada yang besar kemauan, tetapi kadang kemampuannya berbeda-beda. Itu yang harus kita tahu. Dia tidak punya standar. Kemauannya besar, kemampuannya tidak. Beda-beda, bukan tidak sama sekali, beda-beda. Baik di dalam kemampuan edukasi atau kemampuan fasilitas, di dalam mencari solusi-solusi. Maka dalam hal itu kita harus tahu, kita menuntut sama Dayak terlalu banyak, tetapi juga harus membantu juga harus terlalu banyak juga. Saya punya abad apakah menuju. Coba gambarkan Dayak, kehidupan Dayak adalah kehidupan sebuah rumah tangga. Kalau Pak Farid tadi bilang tidak punya lampu, mungkin gak sanggup bayar rekeningnya, apalagi naik terus listriknya. Gatal-gatar, nggak punya air, nggak sanggup bayar air, sumber air yang bersih. Bantuan berapalah bantuan? Coba bandingkan dengan sekolah pendidikan yang 6 jam itu. Berapa biayanya? Ini 24 jam. Kehidupan sebuah rumah tangga butuh dalam semua aspek. Maka disitulah lahir yang tinggal di situ, manusia-manusia yang siap tidak digaji. Kadang-kadang yang mau yang tidak digaji itulah yang tukang buli itu. Yang lain tidak mau. Dia mungkin entah kenapa, pokoknya itu yang tinggal di situ. Mau selektif, tidak punya uang, akhirnya sukarelawan kan. Latar belakang bermasalah, memang kita akui. Coba benar, nyan truk Dayak mantang lagi nyan nakai, punya anak truk berat lau. Yang baik dapat salah dia. Dumi Dayak bernakai, punya luar lebih parah lau. Cuma itu bagaimana? Saya sendiri sebenarnya itu ada persoalan itu. Saya tangani sendiri. Saya lihat punya latar belakang masing-masing. Maka kita berani cari solusi. Ada masalah. Kadang-kadang begini, masalah bagi orang lain, bagi dia nggak masalah. Hai no lah do nun tinggal benih lah, oh nyen bagian timena nyen biasa gini. Ini tidak tadi bukan. Terus anda mi didik sopan ni, watik dengar tanya nya pentane aju. Nanti ya mengadu bamai. Hai menoi ji biasa aju, hai nyentanya kitab,ที่เรียน kitab. Nak apa kita? Ana
Bakma ke dia kepegaan balo gitu. Ni nyen tu tu. Ini je yang tukang dengar ke pantan. Ini biasa ada bahasa pasaran ini. Jadi lain-lain kawasan kamu capai na masyarakat. Nya hino tu nak sabah masalah. Oleh na hal-hal lain memang. Kadang dayahnya, kadang kesalahan tengok masyarakat. Tak kalah dayahnya pendidikan alternatif. Jalan keluar. Kan pilihannya. Ya gaji masyarakat, gaji kulah igla. Ku bahai kidai jopeng. Ku bahai remoh po hadoi. Ya jo tu daya yang kenyan je ku guru. Kan? Tapi payah pegat lagi nanti, pegat tapi dia nang gad dia kai betul. Cuma maruk bahan baku yang lagian pane gad mah. Bahan baku dia poi dia ke kualitas. Hai nak pegang no meno ji. Ya ikhlas ke calon lama berat. Ya ikhlas hai kula. Dia ke calon lama masa depan berat. Yang agak dekat hal lain. Ngagak tanyai kamu bersapat. Ya sakit-sakit ulai lagi dia hai ke fikir le jor sandron nunggu. Ya kamu benar depu ya. Nyang gayung nyang kairah coy mano menteng ipaju. Keran wiyet pujampuh habis gadam tak tuhong mameng dan nyai ke buat kamu dengku mulu mesuji ikut kau ya ke kamu ikamu lepas sama hai peng dengan saya pulang peng mesti anggarannya yang anggaran itu telai di eksekusi betul kan le kamu ini jadi letak hal. Jadi oleh karenanya mari kita seimbangkan dari semua aspek. Ayo kita tuntut begini. Yang kebutuhan mereka juga kita samakan. Dia mari sama-sama. Dan itu persoalan masyarakat kita dan anak-anak masyarakat kita. Artinya daya itu adalah pencerminan dari masyarakat. Kadang ini orang melihat daya adalah bengkel perbaikan, bukan produk yang karlah yang perbaiki kenanya mujinyo ja Abu LP ni kalau ngen ja rumah sakit jual ayo biasa ai arean si yang penyakit ya jo kenan. Jadi mari sama-sama itu PR dan itu PR sebenarnya kita akui ada itu. Yang kedua nyo persoalan lain-lain lu kira sana apa yang menjauh pilih. Tadi yang dulu banyak di kampung di, maka pura-pura tengok bagi tengok. Tapi ada jauh kan, jauh ke rau. Yang salah tak jauh, tinggal pegang salah jauh, maka jauh ke rau kan jauh. Jadi ada persoalan politik menjadi. Memang iya sebenarnya. Orangnya menjadi persoalan sebenarnya agama itu bukan cuma masalah politik. Semua aspek kehidupan harus dijawab dengan agama. Karena makna kafah semua aspek. Makanya kaya lu berakhir tanya ka eksklusif. Kata pisah-pisahkan, kata pemekle-mekle. Sebenarnya agama itu tidak eksklusif, dia inklusif menangani semua aspek dan tidak saling menghancurkan. Harus hadir agama. Agama itu kalau dia sumber perbaikan, perbaiki semua aspek. Karena salah satu aspek kehidupan rusak akan imbasnya rusak kepada yang lain. Rusak aspek politik sekarang, jangan cuma katakan itu politisi. Politisi itu adalah masyarakat juga. Yang punya latar belakang status macam-macam, kemudian masuk ke politisi. Gejik lu nak pernah lu bupati, tujuan lu hancurkan pemikirannya. Nak berahnya pubuk rono tunggu nak ke nak calon roh ke bupati. Siapa nak pegah menang ke rono calon. Hanya tunggu urusan politiknya ke gara-gara nak pegah menang ke roh aja. Ke lu munyo kamu bahakai menan han lo bila cara berfikir ka betul han le. Ana perletak kamu mangat kenan. Tetapi melakukan dakwah pemikiran bahwa inilah yang menjadi masalah kita. Hai dado bukan menanya ni hana tahu semua buat le. Munyo semua buat ramai orang yang semua buat politik yang hana tahu. Ai kemenan-menan ju yang kemenan. Karena persoalan orangnya
agama itu hadir memperbaiki kan, memperbaiki akhlak semua perilaku di semua aspek kan. Maka aspek orang hari ini karena kehancuran etika politik, urangnya betul pegapo ya Pak Farid dengan tusuk langsung enggak nanggro munyo haid tak pegak udah tusuk Pak Farid lah. Perbaiki semua elemen dulu, enggak cukup cuma satu orang, enggak cukup cuma di leader. Karena perang baru menang ji kan tip ngem panglima, haya tak panglima munyo pasukan rela si. Pasukan bagai. Oh, pasukan jarang tak hana panglima, han menang di perang. Hati je harus punya pasukan, punya panglima, baik panglima hana pasukan. Atau pasukan hana panglima, atau jarang tak pasukan, jarang tak panglima, pasukan mendum-mendum. Enggak ada itu. Maka ini hadirlah pendidikan untuk memperbaiki. Bagaimana memperbaiki semua aspek itu, ini yang sebenarnya perlu kita bicarakan. Jadi nyan tabata yang tabata lah yang penting mungkin jauh benar. Masa bagaimana mengkonsolidasikan dirinya para ulama atau daya-daya sebenarnya membangun dulu sebuah persepsi yang benar. Dakwah menyatukan persepsi di dalam memandang masalah baik agama dan kehidupan. Jangan cuma berbicara, jangan eksklusif dengan dirinya masing-masing, itu yang paling inti. Orangnya mandum pegahnya tungkunya ulama eksklusif, yang ingatnya eksklusif sih, dia ke eksklusif. Dia eksklusif ngendrau ke kamu saja. Yang ke ulama ya wajib eksklusif, itu wajib ke dia persis lagi urung pungo tuduh ku lain pungo ro kana pungo padahal dua pungo santu pungo mandu kan. Maka dia mandum biar populeh pungo le begadu pegah-pegah gop pungo yang pungo gop ro dia yang sadar urang je pemenan si lain pungo yang salah selalu orang lain. Maka Islam itu membangun tuba liman syaghaladhu aibuhu anhu yubinnas. Yang terbaik adalah sibuk saling memperbaiki diri sehingga lupakan menyalahkan orang lain. Masing-masing punya kesalahan sendiri. Begitu kira-kira. Terima kasih.